Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini ketemu lagi dengan saya Bu Ratna ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kemarin kita saat pertemuan tatap muka sedikit mengulang tentang teks sejarah ya. Mata pelajaran pagi hari ini yaitu kita akan melanjutkan sedikit tentang teks sejarah. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, langsung saja kita ke halaman 51 ya. Jadi buku elektronik ini sudah saya kirim melalui grup WhatsApp yang telah tersedia ya, untuk tanya jawab. Jadi silahkan dibuka, silahkan dibaca-baca, dipahami. Semoga dengan adanya buku online ini anak-anak lebih giat lagi belajarnya, lebih semangat lagi. Langsung saja kita buka halaman 51. Nah, kemarin kita sudah menganalisis teks sejarah ya, sudah memahami sesuai dengan struktur. Nah, ini kita akan membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Halaman 51. Ini menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian isi. Ini teks novel sejarah ya yang berjudul Gajah Mada Bergelut dengan Tahta dan Angkara. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Ada 6 ya. Yang pertama pengenalan situasi cerita, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, keempat puncak konflik, kelima penyelesaian, dan yang keenam adalah koda. Nah, ini silakan dibaca-baca, dipahami, mungkin kemarin lupa. Ini adalah kegiatan terakhir kita ya pada saat tatap muka kemarin. Ini juga kutipan novel Mangir ya, karya Pramudia Antatatur. Silakan dipahami, dibaca-baca terlebih dahulu karena apa yang telah kita pelajari pagi hari ini nanti akan berkesinambungan dengan teks novel atau novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, ini kegiatan 4. Kegiatan 4 membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, setelah membaca kutipan novel sejarah di atas, kamu pasti dapat menarik kesimpulan bahwa novel sejarah berbeda dengan teks sejarah yang seperti ada dalam buku-buku sejarah. Agar kamu lebih memahami perbedaan antara novel sejarah dengan teks sejarah, pelajarilah tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah ya. Yang pertama yaitu dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Ini teks sejarah untuk yang pertama. Jadi dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Berarti ini bisa kita kenali dengan cara mengenali segi kebahasaannya. Contohnya, jika kegiatan atau peristiwa itu sendiri sering terjadi atau sudah terjadi, berarti jelas saja disajikannya menggunakan waktu lampau ya. Untuk selanjutnya yaitu novel sejarah. Jika tadi adalah teks sejarah, sekarang kita masuk ke dalam novel sejarah. Yang pertama, dapat saja menggambarkan suatu yang tidak pernah ada atau terjadi, kesemuanya bersumber pada rekaan. Yang kedua, sejarawan terkait pada keharusan ya, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi pada masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah-tambahi atau direka.
Jadi sifatnya masih murni ya, ceritanya itu asli. Selanjutnya yaitu jika novel sejarah, yaitu novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasi mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Jadi bisa diubah, bisa ditambah-tambahkan cerita, mungkin bisa agar dapat menarik pembaca ya. Jadi bisa diubah dengan rekaan-rekaan yang lebih indah, ditambah-tambahkan cerita-cerita sedikit yang menarik ya. Yang ketiga, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi, paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau sanksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Nah, itu adalah berupa teks sejarah. Novel sejarahnya, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebetulan atau koherensi dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Dan yang keempat, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Jadi di situ disebutkan lengkap ya untuk kejadian perkaranya di mana, waktunya. Jadi urutan-urutan kegiatannya itu tersusun secara rapi, dimulai di mana ditemukan, cerita-ceritanya itu juga runtut. Jadi memang di sini tidak ada yang diolah, tidak ada yang ditambah-tambahkan. Jadi ceritanya itu masih cerita asli dari sejarawan tersebut. Sedangkan novel sejarahnya, pengarang novel tidak terkait pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya tidak diperlukan bukti berkas atau sanksi. Nah, ini yang terakhir. Nah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Teks sejarahnya. Novel sejarahnya, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat kesemuanya adalah hasil dari imajinasi ya. Jadi rekaan. Perbedaannya di sini yang pertama, jika teks sejarah itu memang belum diubah, masih asli ya. Jadi tanpa cerita rekaan apapun. Dan untuk novel sejarahnya, nah di sini jika sudah berbunyi mengenai novel sejarah, maka di sini ceritanya sudah ada yang ditambahkan ya, sudah ditambahkan dengan apa? Cerita-cerita rekaan yang lebih menarik, apa? Pembaca. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, berdasarkan paparan tadi, temukanlah bukti perbandingan antara teks sejarah berikut dengan kutipan novel sejarah Rumah Kaca karya Pramoedya Anantatur ya. Nah, ini adalah teksnya, silakan literasi terlebih dahulu. Nah, silakan dibandingkan dulu. Nah, perbandingannya, silakan dicari perbandingannya dan ditulis menggunakan kolom ya. Nah, silahkan membuat kolom 2 kolom yang isinya ada 3 kolom. Yang pertama nomor, dan yang kedua yaitu perbandingan dari novel 1 dengan teks sejarah 1 dengan
Jadi tugasnya yaitu menemukanlah bukti perbandingan antara teks sejarah berikut ini dengan kutipan novel sejarah Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur ya. Jadi teksnya ini yang berjudul Borobudur. Ini merupakan teks sejarah dan dibandingkan dengan sejarah Rumah Kaca yang berada di halaman yang ada di halaman sebelumnya. Nah, ini materi kita yang akan datang ya, saya sampaikan sekalian, yaitu menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Menganalisis kebahasaan juga ya. Nah, ini teksnya yang Rumah Kaca. Ya. Jadi Borobudur sama Rumah Kaca. Nah, anak-anak, sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oh ya, saya sekedar mengingatkan saja, silahkan nanti mengisi kehadiran di kolom komentar ya Facebook, jangan lupa di like. Semoga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, tugas-tugasnya terselesaikan pada hari ini semua. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga pandemi di negara kita ini cepat selesai dan cepat berakhir.